Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, khususnya seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini, bidu'a mata'anallah bituli hayatihim. Pertama dan yang paling utama, syukur alhamdulillah, berkat rahmat taufik hidayah beserta inayahnya Allah masih memberikan karunia kepada kita nikmatul iman wal islam wal ihsan beserta kekuatan istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah di masjid yang sangat kita cintai ini, Masjid Al-Barakah. Semoga seluruh amaliyah kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wa salamuhu teruntuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat, Allah memberikan karunia iman ini terbagi menjadi 3 macam. Iman yang pertama, iman yang Allah karuniakan kepada malaikatuh, yakni malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kondisi iman yang Allah karuniakan kepada para malaikat ini yang dikenal adalah al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman yang posisi dalam kondisi diberikan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya, iman yang stabil, iman yang tidak pernah terjadi bertambah, dan iman yang tidak pernah terjadi turun. Jadi selalu stabil keimanan yang Allah karuniakan kepada malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian posisi yang kedua, yakni iman yang Allah karuniakan pada anbiya wal mursalin. Iman yang posisinya adalah yazidu wa yazidu wa yazid. Iman ini terus bertambah. Tidak pernah terjadi penurunan iman terhadap para anbiya wal mursalin. Allah karuniakan keimanan sejak masa kanak-kanak atau masa kecilnya para anbiya sampai beliau wafat, imannya terus bertambah. Kemudian iman yang ketiga adalah iman yang Allah karuniakan kepada kafatul linnas, umumnya kepada seluruh manusia diberi iman yang dikaruniakan oleh Nabi Muhammad menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman yang posisi kita kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun, dan kadang-kadang terjadi stabil. Pelajaran yang kita ambil ini tujuan utama adalah untuk muhasabah ala nafsi, yakni memuhasabah untuk diri kita sendiri. Bukan untuk mengoreksi siapa-siapa, tapi kita koreksi iman kita sendiri. Kama qala ulama, hasibu qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu sebelum kita dikoreksi di hadapan Allah, Zat yang maha adil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Iman bagian kita adalah iman yang kadang naik dan kadang turun, kadang stabil. Ini adalah iman kita sebagai manusia secara umum. Karena iman kondisi yang semacam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita agar kita terus menjaga keimanan itu dan terus meningkatkan keimanan tersebut. Ma huwa al-iman? Apa sebenarnya iman di dalam pandangan Islam itu? Al-imanu huwa al-iqraru bil lisan wa tasdiqu biqalbi wa af'alun bil arkan. Sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya, sebagai umat manusia, diberikan kekuatan lisan, diberikan kekuatan batin kita, qalbiyah, kemudian diberikan kekuatan fisik kita, yaitu arkan. Sehingga keimanan kita yang hakiki, yang disebut iman yang sebenarnya, adalah di saat kita mampu berikrar dengan kekuatan lisan kita, ditasdik dengan kekuatan hati kita, kemudian diwujudkan wa af'alun bil arkan. Kita menyatakan amantu billah, iman kepada Allah bil lisan. Kemudian wa tasdiqun biqalbi, diyakini dengan kekuatan batin kita kalau kita amantu billah, iman kepada Allah. Kemudian yang wujud yang ketiganya harus keimanan itu wa af'alun bil arkan, diamalkan dengan sendi-sendi tubuh kita yang katanya jumlah kata Nabi 360 sendi, akan mengaplikasikan iman tersebut dalam kehidupan kita. Sebagaimana barusan yang kita laksanakan ini adalah wujud dari nilai keimanan kita. Lisannya ikrar dengan mengucap kalimat Allahu Akbar, hatinya mempunyai satu keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang paling agung kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tubuh kita berdiri dalam kondisi salat jikalau ingqadarok punya kemampuan. Kalau tidak mampu boleh dilaksanakan dengan duduk. Kalau tidak mampu juga boleh dilaksanakan dengan alal jambi sampai ala qadril istita'ah. Ini adalah perwujudan dari iman yang diucapkan, diyakini dan diamalkan dalam kehidupan kita. Allah menegur kepada manusia di dalam awal surat Baqarah. Ada sekelompok manusia lisannya menyatakan iman, tapi hatinya tidak tasdik, dan juga amal perbuatannya jauh dari nilai keimanan itu. Maka Allah katakan dia adalah golongan orang-orang yang berdusta. Maka disebut mereka hakikatnya orang-orang yang bukan beriman. Kama qala ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Allah tegur, ada sebagian manusia menyatakan iman pada Allah dengan ucapannya, iman kepada hari kiamat dalam ucapannya, namun tidak ada tasdik di dalam keyakinan hatinya, tidak ada af'al di dalam anggota tubuhnya. Maka Allah menyatakan wa ma hum bimu'minin, hakikatnya mereka bukanlah golongan orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana menjaga kestabilan iman sehingga nanti iman kita akan terus stabil dan meningkat, bisa kita mendapatkan posisi sebagaimana para malaikat, sebagaimana para anbiya wal mursalin. Iman yang pertama adalah al-iqraru bil lisan. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita agar menjaga kestabilan iman kita dengan kekuatan yang pertama bil lisan, yaitu dengan banyaknya kasrati zikril lisan. Kita disuruh banyak zikir dengan mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh lisan kita. Hal itu khitab pernah disampaikan. Mungkin kalau digambarkan seperti saat ini kita berkumpul di tempat yang mulia, kemudian Nabi menyatakan di hadapan para sahabat-sahabatnya, apa yang diucapkan beliau, jaddidu imanakum, perbarui iman kalian. Ini sahabat hadirin, bukan kita sebagai umatnya yang jauh, tapi ini sahabat yang diperintah oleh Nabi. Khitab awalnya ini hadis kepada para sahabat, bukan kepada kita.
karena kita sebagai umatnya, sehingga kita harus ikut mengamalkannya. Jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Di saat Rasulullah memerintahkan demikian, sahabat dengan kompak menyatakan, qalu ya Rasulullah, wa ma nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbarui iman kami? Maka saat itu sang Nabi menyatakan, bikasrati qauli la ilaha illallah. Disuruh banyak-banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini zikir lisan yang diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, dan diamalkan oleh Nabi sebelum Nabi-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, beliau katakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baiknya ucapan yang aku ucapkan, kata baginda Nabi, wan nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelum aku, yakni kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini juga dikenal dengan kalimatul isbat wa nafi, menetapkan keyakinan di dalam lisan dan hati kita kalimat Allah, kemudian menafikan keyakinan kepada selain Allah, sehingga la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, diucapkan oleh kita, ditancapkan di dalam hati sanubari kita. Bahkan ada sebagian ulama yang menganut satu ajaran yang dikenal adalah Tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu memberikan satu kelaziman, memberikan satu kewajiban kepada murid-muridnya untuk mengamalkan kalimatut thayyibah setiap ba'da salatul maktubah, paling sedikitnya adalah 165 kali diucapkan kalimat itu. Karena kalimat ini yang mengantarkan iman kita akan terus diperbarui sehingga akan menjadikan stabil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasul juga mengajarkan zikir-zikir bersamaan dengan aktivitas kita, seluruhnya diajarin oleh Nabi. Ini menjaga kestabilan iman kita. Rasul menyatakan, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahi fahuwa aqta. Semua amal perbuatan kita yang ada nilai kebaikannya, ada nilai ketaatannya kepada Allah, kemudian tidak diawali dengan mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, aina kisul barakah. Kita mau melakukan sesuatu kebaikan, satu contoh makan, minum, tapi tidak mengucap kalimat bismillah, zikir lisan yang diajarkan oleh Nabi, fahuwa aqta, maka nilai minum kita akan berkurang, nilai keberkahan kita. Kemudian nilai makan kita akan berkurang, nilai keberkahan kita. Saat ini kita duduk iktikaf di Masjid Al-Barakah. Seusai ini nanti kita ngaji, kita taklim, kemudian usai kita mesti ucapkan kalimat syukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menjalankan hakku syukra, ngucapin alhamdulillah, ngucapin syukur, di mana kita telah diberikan kekuatan oleh Allah untuk iktikaf di masjid ini, untuk ibadah di tempat ini. Maka kita ucapkan alhamdulillah, ungkapan zikir lisan, hakku syukri, dan juga akan mengantarkan keimanan kita kepada Allah semakin kuat dan kokoh. Ketika kita sudah duduk ingin berdiri, diperintah lagi untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memandang sesuatu yang pandangan itu indah, yang kita lihat di masjid, kita melihat pandangan yang indah, apa yang diperintahkan oleh Nabi, menjaga kestabilan kita iman kepada Allah, yang diperintahkan ucapannya kalimatut tasbih, subhanallah. Begitu indah ini masjid. Melihat kemaksiatan yang nampak di pandangan kita,
melihat seseorang yang tanpa kita sadar memandang sesuatu yang diharamkan. Misalnya ada seseorang yang dalam kondisi kasyful aurah, mereka membuka auratnya di tempat umum, kemudian kita melihatnya. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Menjaga keimanan kita stabil, ucapan kalimat astaghfirullahaladzim wa na'udzu billahi min dzalik. Ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah, lindungi aku ya Allah dari perbuatan sebagai orang yang membuka auratnya itu. Ada orang yang melakukan maksiat, astaghfirullahaladzim wa na'udzu billahi min dzalik. Ini adalah ajaran untuk selalu menjaga iman kita stabil. Kemudian Nabi juga mengajarkan di saat kita mendengarkan khabar dari saudara kita, khabar dari teman kita, khabar dari putra putri kita, khabar dari istri kita, khabar ini adalah mengantarkan suatu khabar yang terkait dengan musibah. Stabilan iman kita akan mengucap kalimat tarji, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jikalau ini semua kita bisa amalkan hadirin, dimanapun kita berada, iman kita akan selalu tetap stabil dan nantinya akan meningkat keimanan kita. Melihat sesuatu kebaikan, tasbih. Melihat kemaksiatan, istighfar. Memulai kebaikan, bismillah. Usainya, alhamdulillah. Bahkan mau tidur, bangun tidur, kemudian ke toilet, hadil hajat, diajarin semua menjaga nilai kestabilan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, untuk menjaga kestabilan iman adalah karena iman yang kedua adalah tasdiqu biqalbi, diajarkan dengan menggunakan zikir kepada Allah dengan kekuatan qalbu kita, dengan kekuatan hati kita. Kama qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri bil qawli wal ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Allah ajarkan hati kita, wadhkur rabbaka, ingatlah kepada Tuhanmu, fi nafsik, sebagian mufasir ai fi qalbik, di dalam hatimu, bukan di lisan tapi di dalam hatimu. Lisan kita berbicara dengan saudara, lisan kita berbicara dengan teman-teman, lisan kita berbicara dengan istri dan anak, tapi hati kita tetap biqalbik yadhkurunallah. Ini akan menguatkan kekuatan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang disanjung oleh Allah, sudah sampai kepada tingkatan keimanan menyetabilkan pada tahapan kedua yang disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Posisi dia berdiri ingat kepada Allah, saat dia duduk ingat pada Allah, bahkan di dalam pembaringannya pun pengantarnya ingat kepada Allah, hatinya. Al-Imam Busiri memberikan sifat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kesempurnaan baginda Nabi Muhammad, wa ainuhu qad yanam wa qalbuhu lam tanam. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mempunyai sifat basariyah, sifat manusiawi. Beliau punya rasa kantuk seperti kita punya rasa kantuk. Beliau juga beristirahat tidur sebagaimana kita juga tidur. Akan tetapi ada sifat yang kita tidak punya kemampuan kalau tidak kita terus belajar, yakni pandangan beliau tertidur wa khasin, hatinya tidak pernah tertidur, terus ingat kepada Allah. Ini diperintah oleh Allah. Sampai di dalam hadisul qudsi Allah menyatakan khairu dzikri al-khafi. Zikir khafi ini adalah zikir yang sangat bagus, kekuatan hati yang di dalam hati itu sumber segala macam kebaikan, di dalam hati juga sumber segala macam kejahatan.
Rasul pernah nyatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat fa saluhat sairu jasadi, wa idza fasadat fa fasadat sairu jasadi. Ketahuilah, di dalam dirimu terdapat segumpal daging. Kalau itu baik, baiklah semuanya. Kalau itu buruk, buruklah anggota tubuh semuanya. Ala wahya al-qalbu. Itu adalah hati. Di saat hati terus menerus ingat kepada Allah, maka akan menjaga kestabilan iman kita dan akan terus meningkat keimanan kita. Ini langkah kedua. Kemudian langkah yang terakhir, yang ketiga adalah dengan anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita ini kulluh likulli sulami sedekah. Setiap sendi-sendi tubuhmu itu melahirkan sedekah. Dengan sendi-sendi tubuh kita harus melahirkan kebaikan kita. Mata kita memandang, dipandang yang baik, memandang ayat-ayat Allah, itu akan menjaga nilai kestabilan iman kita kepada Allah. Ketika kita bergerak, pekerjaan itu adalah ya'maluna salihah. Ketika kita terus menerus dalam kehidupan kita adalah selalu melakukan kebaikan itu, keimanan kita akan stabil. Bahkan Rasul menyatakan, imatatul adza anit tariq, itu ciri dari nilai keimanan kita. Ada satu gangguan di jalanan, kita berhenti kemudian mengambil sesuatu itu, kita singkirkan. Itu cerminan dari orang yang beriman dengan sempurna. Dari tutur katanya, cerminan dari iman yang sempurna. Dia mampu menggunakan penglihatannya di jalan yang benar, itu adalah cerminan dari keimanan. Dia mendengarkan sesuatu yang baik, fa'atba'ahu, kemudian mengikutinya, itu adalah cerminan dari nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan banyaknya zikir lisan kita, dengan banyaknya zikir qalbi kita, dengan banyaknya amal soleh kita, iman kita akan stabil, dan insyaallah iman kita akan terus meningkat dan meningkat. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, diberikan oleh Allah keimanan yang sempurna, diberikan oleh Allah dengan keislaman yang sempurna, diberikan oleh Allah ihsan yang sempurna, dan Allah berikan umur panjang, sehat walafiat. Keluarga kita dijadikan sakinah, mawaddah warahmah. Putra putri kita Allah jadikan putra putri yang salih dan salihah. Tidak akan datang malaikat maut menjemput kita kecuali dalam keadaan menutupi kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan husnul khatimah.